Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul, Faskotok masih dapat menemani teman-teman semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faskotok kali ini edisi ke-9 bersama partner saya Mbak Atika. Kita kedatangan tamu spesial, Mbak. Sebelumnya kenalan dulu dong. Oh siap. Masa kita belum kenalan? Ya dari Mbak Ais dulu. Oh ya, kenalan dulu. Saya Aisyah Asyani. Akrabnya Ais aja. Dan saya Atika Rasa Fauzia, biasa dipanggil Tika, bukan Rasa. Ya, apalagi rasa yang pernah ada, jangan ya. Oke. Oke, dan kali ini ada Yunda spesial dari pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus beliau adalah penulis buku. Ada beberapa karyanya. Di sini kita akan mengulik sedikit tentang buku terbarunya. Judulnya apa, Mbak Ais? Judulnya Bertahanlah, Bertahanlah, perjuangan memang tak mudah, tapi hasilnya pasti indah. Ini kan kalau ngomongin tentang berjuang kayak gitu tuh rasanya dalam gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja ngobrol-ngobrol sama Mbak Juju. Oke, siap. Iya. Mbak Juju gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, sehat, seger. Masya Allah. Allahu Akbar. Mantap. Insya Allah. Ya. Terus ini kenapa sih kemarin tuh bisa kepikiran untuk menulis buku ini? Gitu, kasih sedikit bocoran dong, Mbak. Oke. Kenapa saya menulis buku ini? Bertahanlah, perjuangan memang tak mudah, tapi hasilnya pasti indah. Jadi di buku ini seperti mendaki puncak gunung, begitupun perjuangan, penuh rintangan, kadang lelah dan rasanya ingin mundur saja. Namun pendaki hebat bukanlah ya begitu. Ia paham bahwa tujuannya adalah sampai ke puncak. Maka mundur dan menyerah bukanlah pilihan yang tepat. Begitu juga dengan kehidupan ini. Kalau kita sudah paham dengan tujuan kita, maka kita akan memilih untuk terus melangkah. Sebab kita paham bahwa setelah lelahnya perjuangan, pasti akan ada hasil yang indah kita dapatkan. Semua butuh proses dan proses ini harus dimulai. Kalau tidak dimulai, bagaimana caranya kita akan sampai? Nah, itu isi dari pokoknya buku inilah, intinya seperti ini, seperti itu. Bagaimana perjuangan kita ini, kita harus berlelah-lelah dulu, istilahnya berpahit-pahit dulu gitu ya. Insya Allah kalau kita itu sekarang prihatin dulu lah, bahasa Jawanya kita berprihatin dulu, berlelah dulu, insya Allah berarti Allah itu sedang mempersiapkan kebahagiaan ataupun sedang mempersiapkan kebaikan buat kita, entah 2 hari, 1 minggu, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang. Itu yang penting kita berjuang dulu. Apapun kata orang, apapun rintangan-rintangan yang kita lalui, kita itu harus semangat untuk berjuang karena tujuan kita adalah kepada Allah, bukan pada orang lain. Kita tidak berharap hanya untuk penilaian manusia, tapi memang bahwa kita berjuang itu karena Allah yang tentunya di jalan yang benar, hal yang baik. Nanti Allah akan memberikan hal yang terindah di suatu saat nanti, bukan saat ini. Tuh. Ya, ada lagi. Ini Mbak, kalau ini kan buku yang ketiga nih. Iya. Terus kalau untuk buku yang keempat ada sedikit bocoran nggak? Bocoran nih, Mbak. Bocorannya. Nanti teman-teman siapa tahu setelah ini terus penasaran, kepincut pengen beli yang bukunya karya Mbak Juju. Itu tentang apa gitu. Oke. Tentang aja sih. Nggak usah dalam-dalam aja. Ya itu tentang tentang saya dan
teman-teman di organisasi itu, keaktifan anak-anak bersama teman IPM di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, bagaimana anak-anak itu harus tetap berjuang, apalagi di saat pandemi seperti ini ya, itu harus berkarya terus, beramal terus. Allah itu akan memberikan petunjuk pada kita gitu, walaupun badai belum berlalu, tetap harus berkarya, harus dituliskan di situ apapun keadaannya, itu di situ. Tetap berarti ada unsur-unsur perjuangan. Oh, semuanya. Juga. Empat. Yang pertama ini tentang tentang saya sendiri. Dari kecil saya seperti apa sampai saya selesai S2 itu tentang saya. Kalau tentang kehidupan saya. Kalau yang kedua itu adalah tentang kakek saya yang mana Allah kasih cobaan. Waktu itu saya masih SMP tumor ganas. Dari keluarga sekitar lingkungan saya juga, Simbah itu juga ada 3 orang kalau nggak salah, itu kembali sama Allah. Tapi sampai saat ini, sampai saya besar seperti ini, Allah itu masih memberikan kesehatan yang baik dengan kakek saya tuangkan di situ. Tuh. Kalau di judulnya Mbak Juju kan ada bertahanlah, perjuangan memang tak mudah. Nah, menurutnya Mbak Juju bertahan untuk menang itu gimana sih? Oke, bertahan untuk menang menurut saya adalah kita tidak boleh lari dari suatu permasalahan yang ada saat ini. Kita tidak boleh merapuhkan, apalagi kita wanita ya. Kita nggak boleh hati kita rapuh oleh suatu keadaan tertentu. Kita harus bertahan di situ walaupun dalam hati kita itu remuk, bayangane ambiar lah istilahnya gitu ya. Itu tahu kita harus tetap semangat. Iya, kita harus berjuang, kita harus menang, kita harus memperoleh apa sih tadi di awal tujuan kita itu apa gitu. Kita harus mencapai tujuan kita dari awal tuh, tujuan kita itu untuk siapa, kita dari mana, niat kita tuh harus luruskan niat, kita akan bahagia. Itu ya. Kita pokoknya istilahnya apapun keadaan hati kita saat ini, mungkin tidak disukai oleh orang lain, mungkin ada kegagalan yang kita belum sukses saat ini, ataupun hal-hal yang batu kerikilan yang menyandung kita dalam kehidupan. Pokoknya kita tetap harus bertahan, nggak boleh loyo, nggak boleh mageran, nggak boleh malas-malasan. Pokoknya tetap harus semangat apapun keadaan saat ini. Kita lelah, iya, kita capek, iya, tapi semua itu akan kita dapatkan kebahagiaan nanti, bukan saat ini. Kita bahagia, kita istirahat hanya di surganya kelak, bukan saat ini. Kita teman-teman perjuangan seperti kalian lah, malam-malam ini perempuan yang ini semua tim dan sebagainya, ini kan berjuang juga ya, itu kan namanya bertahan. Kalau misalkan kita tidak bertahan, mungkin kegiatan hari ini tuh nggak ada, nggak istiqomah. Udah dari kemarin, wow, yang nonton yang like cuma 1, yang komen hanya 1. No, Allah tidak melihat jumlah like, Allah tidak melihat siapa yang komen, Allah tidak melihat berapa komen, tapi Allah adalah melihat bagaimana niat kita untuk kebaikan pada orang lain. Kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Itu ya sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain ya, tidak hanya orang tapi juga makhluk Allah. Itu yang lain. Terus itu kan ada kata-kata pasti indah yang saya garis bawahi, kata pasti berarti kan itu menunjukkan bahwa suatu saat nanti itu akan terwujud seperti itu, akan ada hasilnya, akan ada hasilnya seperti itu. Dan indah itu kan bisa diartikan banyak hal ya. Relatif untuk saya indah, untuk saya pun nanti berbeda beda juga kayak gitu ya. Terus kalau menurut Mbak Juju sendiri, indah itu yang seperti apa sih, Mbak? Hasilnya pasti indah itu adalah sesuai dengan keyakinan atau kemampuan kita yang kita inginkan itu seperti apa. Kalau misal kita sakit, waktu itu berproses, saat berproses kita sedang sakit, maka insya Allah Allah akan memberikan keindahan. Pasti indah itu kita akan sembuh.
Kalau kita sedang berjuang mengerjakan sesuatu atau kita sedang mengerjakan skripsi atau tesis atau yang lain, saat itu kan juga sedang berjuang. Itu walaupun rintangan, hujan ini laptopnya kenapa misalkan, itu toh nanti juga kalau dikerjakan akan selesai pada waktunya atau indah pada waktunya tadi. Atau misalkan sedang mencari jodoh dan sebagainya, misalkan nih, iya, tapi ini ya kita memantaskan diri dulu, baik dulu. Kalau kita baik, kita atau pantas mendapat orang yang baik, insya Allah jodoh kita itu juga baik pada waktunya atau indah pada waktunya. Itu kalau kita baik saat ini ya, tidak neko-neko, inilah berkumpul dengan teman-teman ini juga teman-teman yang baik, ditemukan teman-teman baik yang hirohnya atau semangatnya adalah berjuang karena lillah, karena Allah. Kalau kita berteman dengan yang nggak baik, misalkan ada yang mendem dan ngepel, kan keliling kita juga akan jangan ya maksudnya misalkan, nah itu kan juga mereka akan bertemu dengan teman-teman yang seperti itu. Nah maka kita berusaha memantaskan diri dulu, baik dulu, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Kan banyak kan keluarganya baik-baik, tapi nanti teman lingkungannya nggak baik, bisa jadi kita terperosok jadi tidak indah kehidupan kita di mata sama maupun Allah. Itu jadi banyak hal yang di sini dari para penulis banyak ini pasti mereka mengartikan hasilnya pasti indah itu seperti itu. Ada yang karena tadi berjuang tentang akademiknya, tentang kerjanya, tentang jodohnya, tentang kehidupannya, keluarganya, penyakitnya dan lain-lain. Tentunya semua itu asanya atau harapannya akan terwujud, mimpinya akan terwujud itu karena Allah, dari Allah semata, bukan orang lain. Itu, dan tidak luput dari doa-doa orang hebat, orang-orang baik untuk kita. Yang hebat bukan kita, yang menggerakkan kita ke sini Allah, atas doa-doa orang yang hebat juga. Masya Allah, Masya Allah. Mbak mau tanya lagi nih. Oke. Maaf nih, sebelumnya nih. Sebelumnya buat teman-teman yang ingin bertanya, biar nanti nggak lupa, nanti bisa dituliskan pertanyaannya lewat channel YouTube Keramat Bantul atau AMM Pak Bapang ya. Oke, kita lanjut lagi. Siap. Kan tiap orang pasti pernah ya Mbak menemui satu titik masalah gitu, dan mungkin kadang-kadang masalahnya tuh terjadinya pas masalah satu ada terus tambah lagi. Nah menurut Mbak Juju tuh gimana sih cara kita pertama kali kita itu harus ngapain dulu gitu? Oke, cara kita untuk mengatasi masalah ketika masalah itu ada, datang lagi, ini belum selesai, datang lagi gitu kan. Iya. Cara yang pertama adalah kita itu mendekat sama Allah, bukan dengan manusia. Karena kalau kita menitipkan kata-kata pada manusia, itu bisa bertambah. Kalau nggak ada habisnya, ditambahin bumbu-bumbu ya. Itu kalau kita menitipkan uang pada manusia bisa berkurang. Itu tentunya dekati Allah, muhasabah diri, menyendiri. Ya Allah, yang memberikan masalah itu semuanya adalah skenario dari Allah. Jadi masalah datang itu kan bukan keinginan kita. Itu juga tidak luput dari skenario-nya Allah. Maka kita meminta pada Allah untuk diselesaikan masalah-masalah tadi atau dimudahkan urusan. Ya Allah, makanya setiap habis sholat ataupun ketemu dengan siapa itu minta doa. Kak, doain saya dimudahkan urusan. Bukan yang ini bukan, tapi kalau bertemu orang-orang yang baik itu yaitu minta tolong saya didoakan biar sehat, biar bermanfaat, dimudahkan urusannya. Selain kita itu berdoa kepada Allah, muhasabah, ya Allah, introspeksi. Kemarin saya ngapain sih? Kok banyak masalah datang seperti ini? Selain meminta kepada Allah, kita biar masalahnya itu selesai, cepat selesai maksudnya, itu kita memberikan kebaikan kita pada orang lain. Misal, kita sedekah dengan orang lain, kita membantu kepada orang lain, walaupun itu sedekahnya itu nggak banyak gitu, tapi semampu kita. Insya Allah dengan kita itu membantu orang lain, sedekah dengan orang lain, lama-lama kita dimudahkan urusan kehidupan dunia itu dari Allah itu. Insya Allah nanti lama-lama akan selesai masalah. Itu atas petunjuk dari Allah, bukan orang lain, bukan campur tangan manusia, bukan, tapi langsung dari Allah. Iya, langsung dari Allah. Allah akan memberikan kemudahan. Nanti entah kita petunjuknya itu kita dapat
bertemu dengan orang yang baik atau langsung selesai masalahnya atau apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita boleh cerita dengan teman dan sebagainya, tapi tidak semuanya kita ceritakan, nanti tidak menambah masalah bahasanya ya. Itu tapi kita boleh bukan cerita masalah kita, tapi kita boleh mencari suntikan semangat. Misal kita bertemu dengan orang-orang yang soleh atau soleha yang istilahnya dia mumpuni, punya ilmu agama yang berkaitan dengan masalah kita. Nek misalnya masalah jodoh, berarti ketemu dengan pak yang punya biro ta'aruf misalkan, atau itu. Kalau kita masalah tentang organisasi, kita bisa tanya dengan orang-orang yang aktivis dengan organisasi. Kita masalahnya tentang keluarga, tentang anak. Kita berarti tanyanya kepada orang yang sudah berkeluarga. Itu. Jadi tanya nanti, itu yang kedua ya. Yang ketiga nanti bisa ya membaca Al-Qur'an dan dengan maknanya dan sebagainya. Itu akan tenang gitu. Ketika kita dekat dengan Allah, masalah apapun dengan kita membaca Al-Qur'an itu tuh habis itu kayak tenang gitu ya, Mbak. Selain tenang juga langsung kayak Allah tuh langsung cepet ngasih jalan solusinya ya, solutif ya, solusi yang solutif. Iya gitu. Itu ya pokoknya itulah. Tetap dekat dengan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Insya Allah masalah-masalah yang kita lalui ini halah suatu saat rampung bakal selain selesai. Kalau kita yakin kepada Allah bahwa yang ngasih masalah itu adalah Allah, kita itu yakin kok Allah engkau kini ono masalah iki rampungnya itu seperti ini loh, selesainya itu seperti ini, dan ada keyakinan Allah engkau kira yo rampung. Dadi meneh semeleh hidup sekali ki wis rasa takut gitu lah. Itu ya enggak usah dibikin ruwet, tapi dibikin happy, dibikin senang, nanti enggak kurus lah gitu. Gitu ya. Itu impian. Istilahnya tuh kalau ada masalah ini enggak usah langsung dimasukkan ke hati, sama pikiran. Hati dan pikiran. Ya, hati dan pikiran. Karena apa? Karena hati dan pikiran kita, kalau kita terus memikirkan masalah-masalah tadi, pastilah akan mempengaruhi guncangan emosi kita, akan mempengaruhi lisan kita, akan mempengaruhi lingkungan kita, itu terdampak dari kita itu. Jadi pokoknya wes slowly santuy ya, santai itu ya. Itu pokoknya dekat dengan Allah lah, intinya pertama itu. Insya Allah akan semuanya akan selesai. Yakin bahwa setelah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sudah diingatkan Allah 2 kali kan, setelah ada kesulitan ada kemudahan. Begitu. H2NS itu yang penting. H2NS untuk menghadapi semua masalah yang ada dalam kehidupan ini. H2NS itu adalah hadapi, hayati, nikmati, yang terakhir adalah syukuri. Hadapi, hayati, nikmati, syukuri. Syukuri apa yang ada dalam diri kita. Jangan melihat ke atas terus, lihat kita, lihat yang ada di bawah kita. Mungkin banyak masalah yang lebih dari kita. Pokoknya bersyukur kita masih punya mata yang bisa melihat, kita bersyukur masih punya tangan yang bisa untuk makan, menulis, kita masih bisa lari-lari kecil, dan kita bisa masih bernafas dengan gratis. Mungkin ada teman-teman kita di luar sana yang di rumah sakit bayar kan, satu oksigen itu berapa coba Bang? Itu kalau kita lihat diri kita, bersyukur karena Allah, insya Allah akan berikan kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah kita dijauhkan dari masalah-masalah yang berat, dan tentunya Allah itu tidak akan membebani kaumnya sesuai dengan kemampuan hambanya. Itu berarti nggak mungkin lah kalau kita itu dikasih masalah yang Allah itu kemampuan kita itu dibatas luar masalah itu sendiri, itu nggak mungkin, karena sudah jelas bahwa Allah itu menguji hambanya itu sesuai dengan kemampuannya gitu. Yang perlu digarisbawahi tadi apa? Hadapi, hayati, nikmati, dan syukuri. Oke. Oh ya Mbak Juju, ini mau nanya kembali ke buku lagi ya. Oke, siap. Mbak Juju, ini kan ke-4 buku tadi itu kan buku bareng-bareng nih. Kira-kira Mbak Juju ada keinginan nggak kalau untuk menulis buku yang
karyanya Mbak Juju full dari depan sampai belakang. Iya, sebelum saya menjawab di situ saya mengucapkan terima kasih kepada Keramat Bantul karena tahun 2019 ya, ingatlah, lihat dicek di YouTube-nya di Keramat Bantul bahwa saya mengucapkan ketika ngisi di PDM itu tahun 2020 saya akan menulis buku. Ya, itulah doa dari jamaah. Oke, Kak, itu doa dari jamaah dan doanya tahun berapa ya saya benim ya saya sekarang bulan apa sih? September. Ya, semoga di akhir 2020 saya berdoa semoga saya bisa mencetuskan sebuah buku yang berjudul Kamu Berhak Bahagia. Masya Allah. Itu. Saya langsung nyes loh. Iya. Kamu berhak bahagia karena setiap diri manusia itu punya hak untuk bahagia. Ya, nggak punya masalah terus ya, nggak punya bahagia itu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Mantap, iya, banyak banget ya. Ada 5 pertanyaan. 5, Masya Allah. Iya, nanti pulang subuh ya. Yang pertama, ini dari jamaah mana ini? Oh ya, saya bacakan dulu aja pertanyaannya. Terkadang hidup sampai pada titik jenuh, titik lelah, dan titik ingin menyerah. Saya pernah gagal melewati titik jenuh hingga saya menyesal. Lalu bagaimana cara melewati titik jenuh tersebut? Oh, ternyata dari Bagus. Iya, dari Bagus. Monggo Mbak Juju. Ada orangnya. Saya Bagus nomor 2. Bagaimana menghilangkan titik jenuh ya? Melewati titik jenuh tersebut gitu. Oh, karena pernah gagal. Oke. Melewati titik jenuh. Ya, setiap manusia itu pasti ada titik puncaknya untuk saat jenuh gitu. Gimana sih ketika kita itu bosen, jenuh, apalagi udah gagal berkali-kali itu? Caranya adalah selain mendekatkan diri sama Allah, kita silaturahim dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang punya ahli agama yang lebih. Itu yang ketiga adalah kita refreshing ke suatu tempat. Suatu tempat itu bisa ke alam, bahwa kita pergi ke pantai, ke gunung. Mulai saat ini yang sering ke pantai, ke gunung itu diniatkan bahwa untuk tadabur bahwa ini tuh ciptaan Allah yang kita tuh harus syukuri. Kan biasanya ayah neng pantai ngumpul ya gitu. Itu sekarang luruskan niat. Itu untuk ini untuk menghilangkan titik jenuh kita itu biar nggak bosan dalam rutinitas, apalagi bayangkan kegagalan yang kemarin. Lalu yang keempat adalah membaca buku-buku semangat untuk biar tidak gagal lagi, biar sukses lagi itu seperti apa ya. Yang pertama adalah dekati sama Allah, minta sama Allah berikan petunjuk supaya move on dari kegagalan tadi, supaya tidak jenuh tadi. Hilangkan malas, itu udah untuk semangat ya, bunuh malas dengan semangat. Yang kedua, silaturahim dengan orang-orang yang soleh atau mereka yang punya ahli beribadah atau ahli agama, itu datangi. Karena obat hati yang salah satunya adalah berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga adalah tadi kita tadabur alam, kita main ke alam, ke pantai, ke gunung, silahkan refreshing diri. Dan juga tidak hanya ke pantai, ke gunung dan sebagainya, bisa jadi kita itu ke rumah sakit. Oh, ternyata kita tuh sehat toh gitu. Jadi kita ke rumah sakit tuh nggak cuma langsung kita jenguk doang gitu. Coba kita ke rumah sakit, lalu kita ke pantai asuhan. Oh ya, ternyata kita itu masih diberikan orang tua, masih diberikan keluarga. Kita itu bersyukur gitu, masih bisa makan sehari 3 kali misalkan. Itu langsung kita bersedekah supaya Allah itu memberikan titik terang hati kita, pikiran kita untuk merefresh diri supaya move on dari kegagalan tadi. Itu jenuh itu iya pasti, itu namanya fluktuatif ya. Iman kita aja bisa naik turun. Pokoknya ketika titik jenuh ini mulai melanda dengan kita, jangan sampai kita lari sama Allah atau Al-Qur'an. Itu penyembuhnya adalah kita itu supaya tidak jenuh, itu Allah sama Al-Qur'an yang memberikan ketenangan dalam hati kita. Tuh. Saya juga gitu, ketika ada masalah, ada jenuh sekali, kayaknya rutinitas sehari-hari itu udah Allah itu mungkin lagi rindu dengan kita gitu. Allah itu ketika saya udah jenuh itu udah
biasanya misalkan yang ngajinya misalkan 1 lembar, berarti kita harus lebih dari 1 lembar itu nambah lagi. gitu ya. Bukan sebaliknya, bukan menjauhi Allah, bukan malah mager-mager atau malas-malesan. Rebahan, itu ya, rebahan nggak Virus apa-apa kan, ya, tapi jangan sering-sering, bahaya gitu ya. Itu hal-hal yang itu, ataupun kita punya skill apa supaya kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Misalkan kita punya potensinya masak misalkan. Ketika kita jenuh ya udah kita masak, mungkin dijual bisa, mungkin dikasihkan pada orang-orang juga bisa. Kan nanti ketika kita ngasih ke orang itu rasanya plong Seneng itu. gitu. Nah, itu akan merefresh kita. Lalu misalkan ngajak teman-teman lotisan yuk, kemana yuk, outbound yuk. Nah itu juga bisa. Mungkin ke angkringan ya, karena hobi saya kan ke angkringan ya. Dulu udah pernah saya sampaikan ke Keramat ya, pas saya ngisi ke angkringan itu ada sesuatu kayak chemistry tersendiri gitu. Ketika itu bisa jenuhnya itu bisa hilang lah kayak gitu. Ketika kita itu di angkringan tuh melihat bapak-bapak pada ngobrol santai kayak nggak punya dosa lagi kayak gitu ya. Jadi kita ngikut ya. Jadi kayak Terbawa. ya Suasana. Karena bahagia itu menular. Iya, siap. Oke. Oke, terus ke pertanyaan kedua ya. Baik, hampir mirip sih. Bagaimana tips yang bisa kita lakukan ketika kita pada kondisi down atau terpuruk? Ini dari Kang Mus. Tip yang bisa kita lakukan ketika kita sedang down. Iya. Ya. Oke. Sebenarnya tip atau sedang down-nya itu down karena apa? Saya harus tahu harusnya pada yang tanya ya, down-nya itu karena misalkan mengerjakan skripsi nggak selesai-selesai, atau down-nya itu nggak punya uang, atau down-nya itu belum ketemu jodoh. Lah kan beda-beda. Saya kan memberikan terapinya itu yang seperti apa yang cocok. Cocok gitu kan. Jadi biar pas. Ya udah, ini kan ya istilahnya secara keseluruhan aja ya, supaya kita tipnya supaya nggak down itu seperti apa. Yang pertama tadi ya, semuanya itu tetap dikembalikan kepada Allah, jelas iya. Yang kedua adalah kita itu butuh suntikan semangat pada orang yang bisa menyemangati kita. Siapa? Tapi bukan langsung lawan jenis ya, itu mah bahaya sekali. Karena banyak ya akhirnya ini kayak pelakor dan sebagainya itu misalkan karena apa? Sering WA-an karena iya kan biasanya hati-hati ya kalau curhat misalkan dengan laki-laki yang bukan mahramnya kan bisa terhanyut gitu. Jadi kita tuh awalnya yaitu tadi mencari semangat malah terhanyut kan bahaya itu. Jadi tadi yang pertama adalah dekat dengan Allah, yang kedua adalah cari suntikan semangat ya kalau bisa pada teman-teman yang atau sahabat yang baik-baik. Terus yang ketiga adalah membaca buku-buku yang bisa menyemangati kita sama. Lalu yang keempat, minta maaf kalau kita pernah salah pada orang lain di saat kita down itu, supaya lega, supaya apa yang ketika kita melangkah itu nggak ada beban gitu ya Pak? Iya, tidak ada beban, terus slow lah gitu. Terus habis itu supaya kita tidak down juga minta doa, terutama kalau misalkan orang tua itu masih Bun, saya doain dong supaya saya itu lebih semangat untuk belajar atau meraih cita-cita atau mimpi ataupun kesuksesan ataupun apapun yang minta. Misalkan itu tadi kalau misal belajar misalkan jodoh dan sebagainya sesuai doanya itu don apa itu minta doa restu kepada orang tua itu penting. Ketika orang tua nggak ada ya saudara-saudara dari orang tua kita, misalkan paman, bibi itu penting, ponakan-ponakan kita, dek aku doakan walaupun itu masih kecil nggak masalah, malah justru anak-anak yang kecil ponakan-ponakan kita doakan Mbak ya supaya sehat, bermanfaat, rezekinya lancar, dimudahkan urusan ya dek. Itu dan ketika kita sering WA-an dengan orang lain atau teman-teman kita walaupun itu cowok ya nggak apa-apa, itu curhat apa misalkan teman-teman kan biasanya komunikasi di akhir WA-an dengan siapapun tetap minta doain saya ya, saya itu bisa kuat, bisa semangat, bisa sukses, sehat dan bermanfaat. Itu pasti kata yang harus dilingkari, sehat bermanfaat. Itu nanti membuat kita itu nggak down lagi gitu. Itu sebenarnya banyak hal sama cari teman-teman yang
sefrekuensi yang sama, sejalan, secucok yang sama, ya, secucok yang sama, ya, misalkan suka mancing dan sebagainya, ayo ke mancing, gaspol, ayo suka misalkan naik sepeda bareng, ayo. Nah, itu nanti akan memberikan semangat kita. Memang kalau hal-hal yang seperti itu sifatnya kan sesaat ya, menaikkan sesaat. Yang tidak sesaat adalah membantu kepada orang lain. Mungkin kita itu ke bawa 10 bungkus makanan misalkan pergi ke pantai. Nah, misalkan ada itu yang minta-minta atau apa, itu kasihkan bungkusan itu. Itu nanti memberikan semangat kita lebih tambah bersyukur lah istilahnya seperti itu. Yang tadinya modon jadi bangkit lagi dengan kita membantu orang lain itu. Atau kita pergi kemana bawa apa dikasihkan pada orang yang membutuhkan itu. Dan ditambah dengan sedekah lagi sedekah pada orang yang terdekat atau keliling-keliling kita. Tuh ada lagi? Ada. Ini nambah apa waktunya cukup? Itu masih ada. Tenan. Oh, saya itu kalau ngomong buat sampai subuh betah, tenang aja. Wong nek tidur ini mesti jam 2 kok. Setengah 4 bangun, jam 2 tidur. Ini pertanyaan dari Kang Garin. Oke. Masya Allah. Siap. YouTube. Ya, bagaimana cara melewati rintangan dalam ingin mencapai tujuan atau cita-cita apabila kita gagal? Tips untuk melalui perjuangan. Bagaimana agar tujuan kita tercapai agar tidak terpuruk? Oh, ini hampir sama yang ada saya. Tapi jawabannya beda. Oh iya, oke, baiklah. Iya, tip biar saat berjuang itu nggak down gitu kan kalau yang ini. Iya. Yang pertama kita harus memprihatinkan diri kita dulu. Misalkan puasa, ya. Bisa puasa Senin Kemis, bisa puasa Daud. Kita prihatinkan diri kita dulu. Terus yang kedua, ya tadi membaca Al-Qur'annya ditambahi supaya dalam menempuh kehidupan itu kekuatan kita dalam berjuang itu ada suntikan semangat itu. Yang ketiga, supaya kita tidak tidak terpuruk atau down ketika sedang berjuang tuh ya tetap membantu orang lain. Biar ada selingan religius atau kecerdasan sosial kita. Itu membantu orang lain itu pasti, sedekah itu pasti. Kalau tak Mbak Cu kamu nggak pernah sakit atau apa ya, mesti jawabannya kayak gitu. Kamu harus membantu orang lain, harus sedekah atau apa semampunya atau mewajibkan. Oh ya, sama hal-hal yang disukai Allah itu lakukan. Ya, yang tadi supaya nggak terpuruk. Allah itu suka apa? Allah itu suka misalkan kamu sholat duha. Ya udah, sholat duha itu berarti kamu walaupun itu sunnah, kamu mewajibkan diri biar nggak terpuruk ya, biar kuat. Mewajibkan diri bahwa aku harus setiap harinya harus sholat sunnah. Membiasakan diri. Kalau misalkan itu tahajud juga bisa. Pokoknya ada prihatinnya atau apa? Allah itu pokoknya butuh prihatin kalian dulu. Lalu membaca surat-surat yang kira-kira setiap harinya kamu baca, misalkan Ar-Rahman, Al-Waqiah, terserah. Pokoknya harus satu hari itu kamu harus membaca itu sebelum tidur. Entah kamu pagi apa sore apa, pokoknya harus membaca salah satu surat itu. Enggak harus satu ya, boleh 5, boleh. Tapi istiqomah, tapi istiqomah. Selain itu justru kalian rutin membaca Al-Qur'an. Selain itu, tapi harus ada surat-surat tertentu yang harus kalian baca atau istiqomah dalam setiap harinya itu. Lalu ini tujuan yang hendak kalian capai itu tulis di kamarnya, di kamar ditulis. Oh, aku ingin jadi dokter, ya udah ditulis di kamar. Oh, aku ingin jadi lulusnya 2020, ya udah ditulis. Oh, aku pengen nikahnya tahun 2029 misalnya, ditulis. Pokoknya perjuangan-perjuangan yang ingin kalian lakukan itu tulis aja, ditempel di kamar ya. Lalu apa yang kalian tulis ini setiap selesai sholat berdoa, meminta pada Allah ya, tidak pelit minta sama Allah, langsung aja minta ini sesuai yang dituliskan tadi, minta sama Allah, nggak usah berbelit-belit. Ya Allah, aku minta ini pengen ini. Karena dengan doa itu menjadikan kekuatan kita. Tadi sudah prihatin kan, sudah doa dan sebagainya. Tuh, sama juga nanti juga minta doa pada orang-orang di sekitar kita. Itu. Lalu
bisa juga prihatin itu, misalkan yang biasanya kita itu naik sepeda motor, bisa jadi kita menggunakan sepeda ontel misalkan seperti itu. Nah itu kan hal-hal yang prihatin sesuai dengan kemampuan kita gitu. Itu mungkin itu. Oke, baiklah. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Mas Anas Jopaitan. Oh, Mas Oke. Anas ini. Oh iya. Apabila kita gagal dalam meraih apa yang kita inginkan dan kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, apakah kita bisa mewujudkan yang kita inginkan dan apakah yang kita lakukan apabila gagal terus dalam meraih yang kita inginkan? Jadi mungkin kan kita gagal nih, padahal kita sudah mendekatkan diri sama Allah kayak gitu. Sudah berusaha Terus kita harus seperti apa? Oke. Gitu. Yang pertama adalah tetap berprasangka baik kepada Allah. Kita harus positif thinking kepada Allah bahwa semua yang Allah skenariokan kita, yang kita inginkan itu adalah karena Allah, bukan karena orang lain. Gitu. Atau bisa jadi doa kita dikabulkan oleh Allah itu bukan saat ini, tapi nanti, karena Allah itu menginginkan kita masih berjuang, kita masih ingin, Allah ingin melihat kita itu lebih dekat dengan Allah. Allah tidak cemburu dengan orang lain karena kita itu sering kesana kemari tapi lupa dengan Allah, sehingga kita itu doanya Allah itu tidak doa kita itu tidak dikabulkan Allah cepat sekarang ini. Itu kita, Allah ingin melihat teman-teman itu berjuang dulu, itu berikhtiar dulu, bersusah-susah dulu, dan akan indah pada waktunya itu ya nanti gitu. Karena entah itu dikabulkannya ketika di dunia ataupun Allah itu kabulkan nanti di akhirat, kita dimudahkan kayak gitu. Itu. Oke, siap. Coba menjawab ya. Oh iya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, Mantap. Dan share ya. channel dari YouTube AMM Palbapang dan Keramat Bantul. Bantul. Siap. Oke. Iklan. Dan ini sebelum kita ke closing statement, ada titipan pertanyaan tentang bukunya Mbak Juju ini, bisa dibeli di mana? Oh iya. Oke. Yang minat langsung jus, Mbak. Oke. Ya sebelum selesai ya, sebelum ditutup bisa langsung aja ke DM ke Juju Cerdas di IG. Saya takut kalau menyampaikan nomor WA. Sekarang sedang marak-maraknya, lagi nggak baik nomor ya, sehingga saya nggak pernah menyampaikan sesuatu untuk beli di nomor WA saya. Jadi mohon maaf, bisa di Juju Cerdas, di IG Juju Cerdas, ataupun lewat Facebook juga Juju Indah Nilawati juga bisa, atau lewat teman-teman AMM di mana Palbapang ini, atau lewat Keramat Bantul yang menyampaikan kepada saya, yang punya nomor saya gitu. Karena memang minta maaf saya nggak bisa menyampaikan ke nomor saya gitu. Itu masih banyak, udah ready juga kalau yang buku ketiga ini. Itu khusus untuk teman-teman Ortom, ada diskon buat teman-teman. Masya Allah. Jadi untuk Iya. teman-teman yang pengen beli bukunya, jangan lupa DM Mbak Juju langsung, Iya. karena nanti Komunikasi. Oke. Iya. Terima kasih. Iya. Terus ini, ada acara kita pada malam hari ini terselenggara berkat yang pertama kerjasama dari tim kajian Rabu Malam AMM Bantul dan Majelis Tablik PDM Bantul, kemudian dari JPN Network Your Internet Solution yang beralamat di Niten Trirenggo Bantul dengan nomor 085643231122. Kemudian ada Umami Snack yang beralamat di Karasan Palbapang Bantul dengan nomornya 089682297452. Dan yang terakhir dari Garasi Digital, spesialis muk, foto, celengan, pin, dan lain-lain. Oke, dengan nomor teleponnya 0895468655. Dan mungkin Mbak Juju ingin menambahkan. Oke. dan biasanya ada closing statement, Mbak nih. Oke. Ini terakhir ya. Oke.
Oke, untuk kesimpulan dari semuanya, apapun yang terjadi pada diri kita, pada diri ini atau versi pada diri kita, berjuanglah semampu kita, fokuslah pada tujuan kita karena Allah bukan karena orang lain. Berjuanglah, fokuslah, bermanfaat buat orang lain. Insya Allah Allah akan memberikan jalan dan arahan yang terbaik buat kalian untuk menebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun kalian berada. Sukses selalu, AMM Palbapang dan Keramat Bantul. Terima kasih banyak. Terus berjuang karena Allah. Insya Allah engkau akan bahagia. Amin. Masya Allah. Karena jalan Allah itu tidak ada yang salah, gitu. Yes. Iya. Tetap tenang dan yakin ya. Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman AMM Palbapang mungkin? Sepatah dua patah kata biar tetap Oke, untuk teman-teman AMM Palbapang dan Keramat Bantul ya tentunya itu terus berjuang istiqomah untuk berdakwah lewat jihad media karena penting ya. Dulu Mbak Juju itu ya kalau mau nge-share sesuatu takut teriak atau sombong, tapi ternyata setelah belajar saya di majelis pustaka dan informasi, ternyata itu suatu keharusan. Apapun yang kebaikan kita share, daripada kita nge-share orang-orang pada nge-share yang nggak baik-baik, maka kita harus nge-share di mengebai sosial media itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan diikuti oleh orang lain, itu akan kembali pada kita juga mendapat kebaikan itu pula. Apalagi kita kebaikannya yang meniru adalah orang banyak. Kegiatan seperti ini misalkan meniru orang AMM lain misalkan, berarti kebaikan dari AMM Palbapang dan Keramat Bantul ikut luar biasa. Nah ini hari ini, kegiatan hari ini saja yang menonton atau yang membaca, atau mungkin kita nggak tahu hatinya atau dapat hidayah dengan kegiatan kalian, itu kalian mendapat pahala yang luar biasa yang kita tuh nggak tahu. Dapat timbal balik dari Allah itu kan kita nggak tahu. Mungkin kita diberikan rezeki yang tidak diduga, mungkin kita sehat nggak pernah sakit, atau mungkin kita besok semuanya dikumpulkan di surganya Allah. Kan kita juga nggak tahu. Pokoknya tetap berjuang istiqomah karena Allah. Jangan lelah. Umat masih butuh kalian, anak muda yang luar biasa, generasi yang hebat, markotop lah istilahnya. Itu jangan lelah berjuang. Oke. Sip. Tetap berjuang ya teman-teman yang berada di backstage sana. Luar biasa. Jaga mood, jaga kesehatan. Oke. Jaga hati. Jaga hati juga ya. Aduh. Dan ini kita sudah berada di penghujung acara kita. Oke. Karena saya dari tadi ngobrol sana sini. Kayaknya belum lama ya. Oke, dan dari saya Atika Rasa Fauzia selaku moderator dan Ais juga kami mohon maaf apabila dalam malam hari ini kita banyak salah dan banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita dapat dipertemukan lagi. Amin. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Share and like. Kayak ini sini lah. Ya, apa? Wow. Kita tutup acara kita pada malam hari ini. Albi Rumaritako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam cerdas luar biasa. Udah.